Baik, baik. Alhamdulillah syukranillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini, pagi ini kita kembali luangkan waktu sama-sama untuk mengkaji Al-Qur'an. Semoga Allah beri kemudahan, Allah ridhoi, Allah berkahi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan hari ini yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke 85 yang kedua. yang kedua bagian 2 ya. Apa tuh minu Nabi Ba'dil kitab. Al-Baqarah 85 ya Bapak Ibu. Ya betul. Baik. Kita awali dengan tilawah. Tilawahnya sudah selesai, berarti kita langsung terjemahkan ya Bapak Ibu sekalian, karena Ya. tilawahnya sudah kita tuntaskan di pertemuan sebelumnya. Kita langsung bahas yang pertama, kita terjemahkan dari kalimah fi'il yang merupakan kata kerjanya, kalimah fi'ilnya. Tu'minuna, kalian beriman. Jadi domirnya antum dari kata dasar amina, amana dari kata dasar amana. Amana, tu'minuna, kalian beriman. Ini fi'il mudhari. Kemudian takfuruna sama ya, takfurun juga sama fi'il mudhari domirnya antum. Dari kafaro, takfurun, kalian kufur, kalian ingkar. Kemudian yaf'alu berbuat. Yaf'alu berbuat. Dari kata fa'ala. Kemudian berikutnya ada Nah, yuradduna. kenapa dipakai yaf'alu fa'ala ini dipakai sebagai wazan-wazan itu untuk contoh ya. Oke, baik. Jadi ini adalah wazan. Jadi fa'ala ini menjadi wazan untuk fiil-fiil yang lain. Jadi yang lain itu maujun. Jadi kalau bahasanya, kalau tukang jahit, tukang sablon ini pola ya, ada polanya. Jadi nanti semua ngikutin pola. Jadi dalam bahasa Arab itu totalnya ada 21 bab pola. Hmm. Jadi ada 21 pola kata kerja. Mulai dari sulasi mujarrad ada 6 bab, kemudian sulasi mazid ada 12 bab, dan sisanya adalah rubai, mujarrad dan mazid. Sehingga total 21 bab. Nah, ini wazan yaf'alu, ini dari fa'ala yaf'alu. Jadi polanya AA. Polanya AA. Nanti yang yang sama dengan fa'ala yaf'alu, contohnya fataha yaftahu. Fataha yaftahu, dhahaba yadhabu, dan lain-lain sebagainya nanti ngikut. Kemudian yuradun, mereka akan dikembalikan. Nah, ini majhul. Yarudun, asalnya yarudun, mereka kembali. Yarudun, mereka kembali, tapi kalau yuradun, mereka akan dikembalikan. Dari kata rodda. Ini disebut tad'if atau mudha'af. Asalnya rodada, karena pengulangan dua itu agak jelimet ya, sehingga dimudahkan sehingga dal yang kedua dihilangkan, sebagai penggantinya jadi tasydid, jadi rodda. Wazannya fa'ala. Rodda asalnya rodada. Kemudian yuradun ini fi'il mudhari jadi majhul ya. Fi'il mudhari majhul, asalnya yarudun, karena majhul jadi yuradun. Yuraduna, mereka akan dikembalikan. Kemudian ta'malun, ta'malun, kalian perbuat, dari kata amila. Dari kata amila ya'malu. Wazannya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu sehingga ta'malun. Fi'il mudhari domirnya antum. Itu Kalian dengan berbuat amal fa'ala Ustaz ya. Amila itu sama dengan fa'ala apa? kan ya. Amila sama dengan fa'ala itu oh, sinonim bukan? Ya, cuma kalau di, dari sisi bobotnya itu kan ada fa'ala, ada amila.
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fa'ala, ada amila, ada eh, hasaba, ya ada hasaba, itu macam-macam tingkatan-tingkatannya. Cuma kalau disebut dengan amila itu lebih punya bobot sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan wa amilus solihat, bukan wa fa'alus solihat. Ya, jadi amila itu perbuatan yang punya nilai lebih gitu. Makanya amma ta'malun, dari apa yang kalian perbuat, artinya ada perbuatan yang memang Allah apa namanya jadikan khusus menjadi perhatian bagi manusia tentang perbuatan itu. Atau mungkin amila itu yang amal soleh barangkali yang baik-baik, tapi yaf'alu untuk semua gitu ya. Enggak juga. Kalau amila Ya. itu kan ada amilus sayiat. Ada bahasa Quran itu wa amilus sayiat. Nah, jadi amila itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang perbuatan itu seyogyanya diperhatikan. Karena perbuatan itu nanti efeknya lebih dahsyat daripada fa'ala. Gitu. Daripada fa'ala. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, diuraikan. Kelewat Apakah Ustaz, jaza'u kelewat tadi Ustaz. kalau jaza'u itu dia isim bukan fi'il. Oh, ya, ya. Ya, jadi jazau itu isim. Jadi yang saya maksudkan adalah fiil-fiil semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita rangkaikan. Apakah, maka. Jadi fa ini sebetulnya zaidah ya, tambahan. Sebetulnya atu minuna juga bisa, cuma afatu minuna supaya tidak langsung ke tu minun. Apakah maka tu minuna, kalian beriman, dengan ba'di sebahagian alkitab, kitab. Jadi maksudnya beriman dengan sebagian kitab. Dan takfurun, kalian mengingkari, dengan ba'din sebahagian lainnya. Maka tidaklah, di situ tidaklah, jazau balasan, man orang yaf'alu berbuat, zalika hal itu, minkum dari kalian, illa kecuali, khizyun kehinaan, fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamah dan pada hari kiamat, yuradun mereka akan dikembalikan, ila kepada asyaddil adab, siksa yang berat. Ya, siksa yang berat, asyaddil adab, siksa yang berat. Wama dan tidaklah Allahu Allah bighafilin lalai. Jadi bi-nya gak usah diterjemahkan, langsung saja bighafilin lalai, amma dari apa yang tak malun kalian perbuat. Ya, kita ulang. Apakah famaka tu'minuna, kalian beriman, dengan ba'di sebahagian alkitab kitab, dan takfuruna, kalian kufur, dengan ba'dir sebahagian lainnya, famaka tidaklah jazau balasan, man orang yaf'alu berbuat, zalika hal itu, minkum dari kalian, illa kecuali khizyun kehinaan, fil hayati dunya di dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamah dan pada hari kiamat, yuraduna mereka akan dikembalikan, ila kepada asyaddil adab, siksa yang berat. Wama dan tidaklah Allahu Allah bighafilin lalai, amma dari apa yang ta'malun kalian perbuat. Ya, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Waktu minuna, apakah kalian beriman bibadi dengan sebagian Alkitab, watakfuruna dan kalian ingkar bibadin bagian yang lainnya. Maka tidaklah jazau balasan man orang yaf'alu berbuat, dalika lah minkum dari kalian, illa kecuali isyun kehinaan di dunia, bil hayat di dunia, hidup di dunia, wa yaumah dan kiamat, yuraduna dikembalikan kepada azab yang dan tidaklah Allah dan Allah
amma oleh amma ya'malun, apa tidaklah yang Allah kalian perbuat. yang berbuat. Baik. Ini langsung satu individu ya, karena memang potongan dari ayat satu ayat itu. Diawali Pak Mazwar, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna, apakah kalian beriman biba'din dengan sebagian kitab watakfuruna, dan kalian ingkar biba'din dengan bagian lainnya. Fama, maka tidaklah jaza'u, balasan, man orang yaf'alu berbuat dalika itulah minkum dari kalian, illa kecuali Zalika hal itu. Berbuat zalika hal itu. hal itu, Ustaz. Kalau kantornya Jadi begitu. zalika bukan itulah, tapi hal itu. Oh, hal itu. Man orang yaf'alu berbuat dalika hal itu minkum dari kalian, illa kecuali jazaun, kehinaan, fil hayati dunia, di hidup di dunia, wa yaumal qiyamah, dan di hari akhirat, di hari kiamat, yuraduna, mereka dikembalikan ila Tidak transportasi tertutup dalam asyadil azab, azab yang keras. Wa mallahu, dan tidaklah Baik. Allah bighafilin, lalai amma atas apa yang ta'lamun kalian kerjakan. Malun bukan taklamun. Ta'malun. Ta'malun ya, yang yang kalian kerjakan. Baik. Alhamdulillah. Pak Tahir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu'minuna, apakah kalian beriman di ba'di dengan sebagian alkitab, kitab watakfuruna, dan kalian mengingkari di ba'din dengan sebagian. Fama, maka tidaklah jazau, balasan, man orang yang yaf'alu, mereka mengerjakan dalika hal itu minkum dari kalian, illa khisyun, kecuali kehinaan, fil hayati, di dalam kehidupan ad-dunya, di dunia, wa yauma, dan hari al-qiyamah, hari kiamat. Yuraduna, mereka akan dikembalikan ila, kepada asyadil azab, siksa yang sangat keras. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai amma, dari apa yang ta'malun, mereka berbuat. Baik. Alhamdulillah Pak Ibrahim, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah maka tu'minuna, kalian beriman dengan sebagian Alkitab, kitab, wa, dan takfuruna, kufur dengan ba'di sebagian lainnya, maka tidak jazau, balasan, man orang yang yaf'alu, dia berbuat dalika hal itu minkum dari kalian, illa kecuali hizyun, kehinaan, fi di dalam al-hayati, dalam kehidupan ad-dunya, dunia, wa, dan yauma, hari al-qiyamati, kiamat, yuradduna, mereka akan dikembalikan ila, kepada asadi, yang berat ya, adab, siksa yang berat, wa, dan ma, tidak Allah bighafilin, dengan yang lalai, amma, dari apa yang tak maluna, kalian perbuat. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna, apakah maka kalian telah beriman biba'din dari sebagian alkitab, wa, dan takfuruna, engkau ingkar biba'din dengan yang sebagian lainnya,
apa maka ma apa yang jazau Tidaklah, di situ tidaklah. tidaklah jazau balasan man bagi siapa yaf'alu yang berbuat dzalika hal itu minkum dari kalian illa kecuali khizyun kehinaan fil hayati dari kehidupan dunia dunia wa yaumal qiyamah dan hari kiamat yuraduna mereka dikembalikan ila pada asaddil azab yang berat yang pedih wa mallahu dan Allah bighafilin Wama dan tidaklah. Allahu Allah. wa ma dan tidaklah Allah bighafilin bighafilin apa Ustaz tadi Ustaz? Lalai tidaklah lalai anma dari apa yang tak maluna mereka perbuat Kalian perbuat. Baik. dan kalian perbuat. Berikutnya, Bu Ai silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna, maka apakah kalian tidak beriman? Akal kalian beriman biba'din dengan sebagian alkitab wa dan takfuruna kalian ingkar bi dengan ba'din sebagian lainnya, maka maka tidak jazaun balasan man orang yang yaf'alu dia berbuat zalika hal itu min darikum kalian ila kecuali hizun hinaan fi di dalam al hayati kehidupan ad-dunya dunia wa dan yauma hari al qiyamati kiamat yuraduna mereka dikembalikan ila kepada asyaddi yang sekeras-kerasnya al azab wa dan ma tidak Allah bighafilin lalai amma dari apa yang ta'maluna kalian perbuat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita uraikan kaidah isim fi'il harfunnya Bapak Ibu sekalian. Diawali a ini dia istifham, isim istifham, kata tanya. Maka a-nya adalah isim istifham, fa-nya adalah harfun. Di sini sebetulnya harfunnya harful zaidah, tambahan saja. Kalaupun tidak ada fa, atu'minuna itu juga bisa. Fa harfun jaidah tambahan, tu'minuna fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya yang af'alul khamsah. Karena fi'il mudhari itu dibagi 3, ada af'alul khamsah, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Kemudian bi harfun, harful jar, ba'di isim, al-kitabi juga isim. Wa harful ataf, takfuruna fi'il mudhari, bi harfun ba'din isim. Fa harful ibtida, ma harfun, ma artinya tidak, harfun nafi. Jaza'u isim, asalnya ada tanwinnya jazaun. Man isim secara makna. Yaf'alu fi'il mudhari. Dzalika isim isyarah. Min harful jar, kum isim domir. Illa harfun, khidyun isim. Fi harful jar, al hayati isim, ad-dunya isim. Wa harfun, yauma isim. Ya, wa-nya harfu ataf. Yauma isim. Al-qiyamah isim. Yuraddun fi'il mudhari majhul, mudhari'nya majhul. Ila harfun, harful jar. Asyaddi isim, al-adzabi isim. Wa harful ibtida, ma harfun nafi, Allahu isim, bi harful jaidah. Ya, harful jaidah tapi secara maknanya zaidah, tapi secara fungsinya dia harful jar. Ghafilin isim, an harfun, annya harful jar, ma
isim, cara makna, ta'maluna fi'il mudhari. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bagi yang pertama, kita memudahkan, kita bagi dua ya pembahasannya. Yang pertama, afatu minuna bi ba'dil kitab sampai fil hayatid dunya. Itu yang pertama. Yang kedua diulang dari illa khizyun fil hayatid dunya sampai akhir. Jadi ulang sedikit ke belakang dari illa khizyun fil hayatid dunya. Ustaz, Ya. jaza'u itu kenapa nggak ada ciri isimnya, Ustaz? Nggak ada a, nggak ada un. Ada tanwin asalnya jazaun. Asalnya terus. Cuma karena dia idofah dengan man, maka mudhof. Jadi karena dia jadi mudhof, maka mudhof itu tidak boleh tanwin. Kalau mudhof ilaih boleh tanwin, tapi kalau mudhof tidak boleh. Mana mudhof ilaihnya man itu? Maka jaza uman, balasan orang. Oh, Ya. balasan Sekaligus orang. mannya jadi mubtada. Jadi dia jadi mudhof ilaih sekaligus mubtada. Yaf'alunya khobar. Khobarnya khobar jumlah. Jadi Kalau kenapa di jaza tidak? man itu harusnya mani dong, Ustaz. Jaza'u mani gitu ya. Oh, enggak mesti. Karena dia berhadapan dengan ya. Dan ya itu dia mannya tetap dalam kondisi sukun. Hmm. Kecuali kalau dia mannya berhadapan dengan isim. Kalau berhadapan dengan isim boleh diwasal. Contoh misalkan manil kaul, Oh. ucapan orang gitu. Okay. Baik. Silakan di awal pemajuan sampai fil hayati dunia, nanti Pak Thohir diulang dari illa khizyun sampai akhir. Dibagi dua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Harfun istifham, harfun istifham ya Ustaz ya. Harfun tu'minuna fi'il mudhari bi harfun jar ba'di isim al-kitabi isim wa huruf ataf takfuruna isim bi harfun jar ba'di isim fa harfun ibtida ma harfun nida ya Ustaz ya. Jaza'u isim, man isim, yaf'alu, Harfun nafi. man harfun nafi. Man harfun nafi orang. Fa-nya harfun nafi. Bukan Pak, Nama. tadi fa-nya ibtida, ma-nya nafi terlewat. Oh ya, ma harfun nafi ya. Baik, dalika isim Jaza'u, diulang Pak, diulang. jaza'u isim, man isim, yaf'alu fi'il mudhari, dalika isim, min harfun jar kum isim domir illa harfun hizyun isim fi harfun jar al hayati isim ad-dunya isim. Baik, alhamdulillah Pak Tahir diulang dari illa khizyun. Illa harfun khisyun isim fi harfun jar al hayati isim ma'rifat ad-dunya isim ma'rifat wa harfun al yauma isim al qiyamati isim ma'rifat yuraduna fi'il mudhari majhul ila harfun ila harfun jar asyaddi isim al-adabi isim ma'rifat wa harfun ibtida ma harfun nafi Allahu isim ma'rifat bi harfun fa'ilin Ghafilin. ghafilin isim amma harfun a harfun ma isim ta'malun fi'il mudhari. Baik, Pak Imran kembali ke afatu minuna sampai fil hayatid dunya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. A isim istiham, fa huruf tu'minuna fi'il mudhari, bi huruf jar ba'di isim
Alkitab isim ma'rifat wa huruf atop takfuruna fi'il mudhari bi huruf ba'di isim, fa huruf ibtida, ma huruf nafi, jaza'u isim, man isim, ya yaf'alu fi'il mudhari, dzalika isim isyarah, min huruf jar, kum isim domir, illa huruf hijyun isim, fi huruf jar, al-hayati isim, ad-dunya isim. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial, illa khidyun. Silakan Pak Afrial, diaktifkan Pak. Pak Afrial, oh, dilengkap dulu Bu Ain, silakan Bu Ain dulu, illa khidyun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila harfu istisna, hiziyun isim, fi harfu jar, al-hayati isim, ad-dunya isim, wa harfu atop, yauma isim, al-qiyamati isim, yuraduna fi'il mudhari majhul, illa harfu jar, asyaddi isim, al-azabi isim, wa harfu ibtida, ma harfu nafi, Allahu isim, bi harfu jar, ghafilin isim, an harpun ma isim ta'maluna fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, mungkin ke belakang beliau izin. Baik, kita lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tafhim tadaburnya adalah ayat 85 ini. Jadi pengingkaran Bani Israel terkait dengan syariat yang sudah disepakati. Adanya pengingkaran Bani Israel terkait dengan syariat yang sudah disepakati. Jadi perjanjian antara Bani Israel dengan Allah, dan bahkan bukan sekedar perjanjian tapi juga syariat yang berlaku saat itu. Yaitu yang 10 poin yang tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, ya di ayat yang 83-nya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian wadil kurba, kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa qulu linasi husna, berkata baik dengan manusia, pergaulan yang baik, perkataan yang baik, wa aqimus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah. Nah, kemudian berikutnya adalah tidak membunuh, wala taqtuluna wala tukhrijuna, tidak membunuh dan tidak mengusir. Nah, maka setelah itu mereka berjanji, bahkan di Bukit Sinai itu, di Tursina itu perjanjiannya. Nah, di 85 ini kemudian summa antum haulai. Allah menggunakan kata summa, jadi summa itu maknanya adalah harful atop, tapi antara peristiwa sebelum dan sesudahnya itu ada jeda. Beda dengan fa. Kalau fa itu dia tidak ada jeda, langsung. Wa ada jeda tapi singkat jedanya. Contoh misalkan Ja'a Muhammadun wa Umar, datang Muhammad dan Umar. Maka jedanya hanya tipis saja. Tapi kalau summa itu jauh. Ja'a Aliun summa Umar, datang Ali kemudian setelah itu Umar. Nah, maka kata summa ini menunjukkan bahwa dari peristiwa perjanjian itu sampai pengingkaran ini ada jeda. Bisa hitungan hari, bisa hitungan pekan, atau hitungan bulan. Allahu alam, Allah yang lebih tahu tentang masanya. Tapi ada jeda dari perjanjian itu. Nah, maka mereka tetap melakukan pembunuhan terkait dengan sesama Bani Israel. Padahal itu dilarang. Dan juga mengusir antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena Bani Israel itu kan ada 12 qabilah dengan 12 tokoh utama. Putranya Nabi Yakub ada 12. Ya, jadi ada 12 qabilah. Maka masing-masing bertikai, ada saling mengusir. Otomatis kalau terjadi peperangan, ya otomatis akan muncul kebencian yang terus-menerus. Bahkan mereka itu dengan bangganya menunjukkan perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi gak ada sungkan-sungkannya mereka melakukan hal itu. Inilah yang kemudian melemahkan Bani Israel pada saat itu.
Ya, termasuk setelah zamannya Nabi Sulaiman yang melemahkan mereka sampai diporak-porandakan oleh kekuatan dari Babylon. Kerajaan Babylon yaitu pimpinan Nebukadnezar. Itu meluluhlantahkan kekuasaan daripada Bani Israel. Bahkan mereka itu jika ada tawanan, mereka dianggap itu adalah hal yang memang harus mereka lakukan. Dibela, ditebus. Tapi terkadang mereka mengusir dengan begitu saja. Jadi antara disayang atau dibuang begitu ya, antara disayang atau dibuang di antara mereka. Maka Allah singgung, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab tapi mengingkari kitab yang lain? Artinya kalian mengingkari syariat tapi mengamalkan satu syariat diamalkan, yang lainnya diingkari. Makanya kenapa dalam Quran itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dengan Islam secara kafah. Ya, Islam secara kafah. Maka maksudnya kafah ini secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong, jangan sebagian-sebagian. Begitu juga dengan Bani Israel, Allah singgung, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Maka kata Allah, ya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya. Jadi di dunia itu Allah berikan langsung balasannya terkait dengan pelanggaran Bani Israel kepada syariat Allah, yaitu kehinaan di dunia. Apa itu kehinaan di dunia? Itu banyak kisahnya tentang kehinaan di dunia. Ya, di antaranya mereka ya terlunta-lunta. Terlunta-lunta, tidak tentu negeri, tidak tentu tujuan. Kemudian mereka pernah Bani Israel itu diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan begitu banyak bertubi-tubi kepayahan, kesusahan hidup. Bertubi-tubi. Nah, kemudian sampai akhirnya muncul nabi berikutnya yang membawa mereka, mengingatkan mereka. Jadi memang sesinya ini tidak hanya satu. Jadi bukan hanya zaman Nabi Musa, terus berlanjut. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman juga salah satu yang dilawan oleh Nabi Sulaiman bukan hanya kesyirikan, bukan hanya sihir, tetapi juga para rahib-rahib yang mereka justru menjadi backup dari perilaku transaksi riba saat itu. Dan itu yang dilawan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, maka ikhwatul iman sekalian, kalau kita lihat sejarah sampai dengan Nabi Muhammad pun di Madinah, itu karakter-karakter itu tetap ada, tetap melekat. Jadi oleh karena itu maka ikhwatul iman sekalian, penting bagi orang itu dalam bahasa Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, tauhidnya benar, baik. Fa'abawah, tergantung orang tuanya, tergantung didunggu. Jadi abawah itu adalah orang tua yang dia secara fungsi punya fungsi mendidik, mengarahkan, mengasuh. Dan yang punya fungsi mendidik, mengarahkan, mengasuh kan bukan hanya orang tua kandung secara biologis. Ya, tetapi bisa gurunya, bisa lingkungannya, bisa masyarakatnya, bisa teman pergaulannya. Kata Nabi, yuhawidani, dijadikan Yahudi, au yunassirani atau Nasrani, au yumajjisani atau Majusi. Jadi memang Bani Israel ini ketika generasi pertama itu ingkar, generasi kedua dilanjutkan, maka beberapa generasi akan meniru. Peribahasanya kan ada bahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau pak abawahnya itu melakukan hal, maka terus-menerus ya seperti itu. Sama seperti kejadian kenapa Nabi Muhammad itu begitu perjuangannya tidak mudah untuk menyadarkan kaum Quraisy, khususnya orang Mekah, tentang berhala. Karena itu sudah turun-temurun. Mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lain saat itu, yang sezaman dengan Nabi, mereka itu entah generasi yang keberapa, yang mereka didoktrin turun-temurun dari kakek nenek moyangnya di atasnya, bahwa berhala itu Tuhan. Ya, jadi seperti itu, jadi turun-temurun. Makanya inilah pentingnya kenapa membentuk paradigma positif. Maka dakwah itu salah satunya adalah menyentuh ranah pikiran. Jadi dakwah itu harus menyentuh ranah pikiran. Kenapa? Karena itu yang penting, merubah pola pikir, mindset. Jadi kalau dakwah itu belum sampai merubah mindset, berarti belum menyentuh secara total. Karena
Nabi itu bisa merubah paradigma masyarakat Arab saat itu, ya, berubah dari berhala menuju ke tauhid. Itu memang tidak mudah. Jadi perubahan mindset itulah yang kemudian perlu diupayakan. Nah, hari ini juga sama, ikhwati iman sekalian, di dalam kehidupan kaum muslimin, perubahan-perubahan mindset itu bisa terjadi ketika orang itu betul-betul memahami. Karena ada sering miskomunikasi, apalagi kalau perubahan mindset itu banyak kendalanya, banyak penghalangnya, termasuk juga orang tentang paradigma perubahan mindset. Misalkan sekarang kalau misalkan kita lihat di sosial media itu kan kuat-kuatan aja antara yang ingin memberikan pikiran positif dengan pikiran negatif itu kan adu kuat-kuatan aja. Ya, beradu pengaruh di sosial media ataupun di lini masa sekarang ini dalam kehidupan ini. Nah, maka Bani Israel pun juga sama saat itu. Jadi kalau kita lihat nabinya, rasulnya itu hanya satu, ya, menghadapi ribuan umatnya. Ya, kemudian nabinya, rasulnya hanya satu, menghadapi sekian banyak umatnya. Jadi memang untuk merubah satu pikiran orang saja tidak mudah, apalagi merubah sampai dengan ratusan bahkan ribuan orang. Maka inilah pentingnya dakwah yang kontinu, estafetnya tidak terputus, terus menerus, sehingga manusia itu ada arahan, ada bimbingan, sehingga konsisten tetap di dalam kebaikan dan kebenaran. Saya kira itu, jika ada tambahan, sering diskusi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ini Ustadz, kan dia di dunia kehinaan, wa yaumal qiyamah yuraddu. Ini kok dikembalikan gitu? Maksudnya apa ya Ustadz? Kenapa nggak dimasukkan gitu ke dalam azab yang keras gitu? Kenapa tidak yaduhulun? Kenapa tidak menggunakan yaduhulun? Kok kan dia belum diazab di sebelumnya, kok kembali gitu? Katanya. Ya, baik. Jadi seolah-olah kalau kembali itu pernah kemudian keluar masuk lagi gitu ya. Iya, Ya, iya. kayak orang penjara kemudian kabur dari penjara, ditangkap, dimasukin lagi, seolah-olah begitu. Iya. Nah, maka kalau kita pahami kata roda itu artinya apa namanya? Memang aslinya, tapi beda antara roda dengan roja'a. Jadi kalau roja'a itu mutlak, sehingga kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu karena memang mutlak, aslinya dari situ, dari Allah kembali lagi kepada Allah, dari tanah dibalikin lagi ke tanah. Tapi kalau roda itu maknanya yang pertama menolak, bisa artinya menolak, kemudian bisa artinya juga kembali. Roda itu bisa artinya roda itu juga bisa bermakna menolak, kembali, dan satu lagi saya lupa ya maknanya, nanti kita coba searching lagi. Nah, jadi ikhwatu iman, kalau di sini menggunakan kata yuradun, mereka dikembalikan kepada, artinya dikembalikan itu bimakna yakhrujun. Kalau roda di sini bimakna yukhrojun. Ya, kalau saya lihat teksnya itu dikaji bahwa yuradun bimakna yukhrojun. Jadi roda di sini adalah yukhrojun bimakna dimasukkan. Mereka dimasukkan kepada adab yang berat. Ya, kenapa menggunakan kata yuradun tidak kata yukhrojun? Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Sekaligus saya juga nanti coba akan kaji lagi dari beberapa referensi tafsir, belum seluruhnya. Jadi semoga nanti ada jawaban yang memuaskan, atau paling tidak mewakili kegelisahan, sehingga ada jawaban-jawaban yang memang bisa kita dapatkan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti yang Pak Mazwar ini, kenapa katanya menjadi yuradun bukan yukhrojun. Nanti mungkin saya tunda ini jawabannya untuk di pekan depan. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya nggak ada Ustaz. Baik. Ya, mungkin ini dicukupkan, nanti kita lanjut ayat 86-nya insya Allah di pekan depan Bapak Ibu sekalian. Dan masih ada irisannya kaitan dengan Bani Israel juga. Ya. Baik, demikian, terima kasih atas waktu yang kita sama-sama luangkan untuk ngaji. Semoga jadi kebaikan amal soleh untuk kita. Amin. Menjadi datangnya
ampunan, ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.